Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amalia Ida Dewayanti, mahasiswi semester 7 dari program studi Teknologi Pakan Ternak dengan NIRM 0307200076. Di video kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai materi manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama di sini ada pengertian manajemen SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi, menurut Schuler dan Jackson tahun 2006. Manajemen SDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, menurut Mondi tahun 2008. Menurut Rayadi tahun 2012, manajemen SDM adalah hal penting untuk mencapai kesuksesan dalam suatu perusahaan dan pengembangan organisasi dalam industri. Manajemen SDM perlu dikelola secara baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntunan perkembangan teknologi, menurut Ratnasari tahun 2013. Yang berikutnya ada tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen SDM sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Untuk tujuan organisasional sendiri, yaitu untuk memastikan bahwa manajemen SDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Berikutnya yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional yaitu untuk menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi itu sendiri. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen SDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan ini bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan personal, untuk membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipertahankan dan dimotivasi. Jika tidak demikian, maka kinerja dari kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi tersebut. Yang berikutnya ada ruang lingkup manajemen SDM. Ruang lingkup manajemen SDM sendiri yang pertama ada aspek personalia, yang kedua aspek kesejahteraan karyawan, dan yang ketiga aspek hubungan industri. Aspek personalia meliputi perencanaan SDM, analisis pekerjaan, proses perekrutan dan seleksi, penilaian kinerja, perencanaan kompensasi, serta motivasi yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan efektivitas individu, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu aspek kesejahteraan karyawan. Manajemen SDM tentunya perlu mengikuti peraturan kesehatan dan keselamatan demi kepentingan karyawan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas perusahaan seperti kantor, kantin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu aspek hubungan industri. Manajemen SDM juga berperan dalam menjaga hubungan antar karyawan, menghindari pemogokan kerja, sekaligus memastikan kelancaran fungsi organisasi. Hal ini mencakup menyelesaikan perselisihan, perundingan bersama, serta memahami perilaku manusia dan memelihara hubungan kerja. Selanjutnya yaitu ada unsur pada manajemen SDM. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan tenaga kerja adalah proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja menurut Sartin tahun 2008. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah pemilihan para pelamar dan orang-orang yang telah memenuhi kriteria dalam seleksi untuk diposisikan berdasarkan kemampuan tenaga kerja menurut Ratnasari tahun 2013.
Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Perorganisasian merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas, dan membagikan pekerjaan kepada karyawan menurut Hasibun tahun 2003. Yang keempat yaitu pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan memiliki tujuan untuk menjamin agar hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga aktivitas dapat berjalan dengan lancar menurut Novianingsih tahun 2013. Selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja memberikan dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, dan kondisi kepegawaian lainnya menurut Sofiandi tahun 2008. Yang keenam yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa menurut Gomez tahun 2003. Pemberian kompensasi sangat penting karena balas jasa yang diberikan terkait erat dengan semangat kerja karyawan menurut Haryani tahun 2013. Yang terakhir yaitu ada pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja dari perusahaan menurut Mulyadi dan kawan-kawan tahun 2011. Pemutusan hubungan kerja terjadi karena keinginan karyawan sendiri, keinginan perusahaan, kontrak berakhir, dan pensiun menurut Arifin dan Fauzi tahun 2007. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.